Perkenalkan, nama saya Patricia Hukom dari Kampus Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga dengan prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan. NIM yaitu 132213405. Pada saat hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu manajemen strategi. Untuk itu, simak videonya. Pada saat hari ini yang saya akan presentasikan merupakan strategi pengembangan pada UMKM. UMKM yang saya pilih merupakan kafe. Profil usaha, nama UMKM tersebut Percaya Kopi. Jenis usaha yang terdapat pada UMKM tersebut yaitu minuman, aneka nasi, dan coffee shop. Tahun berdiri UMKM tersebut 2024 dan berlokasi di Jalan Dr. Leimena, Kecamatan Poka, Teluk Ambon. Adapun deskripsi usaha dari UMKM tersebut yaitu Percaya Kopi adalah sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat dengan UMKM di Ambon yang mengusung konsep coffee roastery dan cafe. Cafe ini berlokasi di jalan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya dan memiliki cabang di Bandara Patimura Ambon. Berdiri sejak 2024, Percaya Kopi berawal dari usaha menjual kopi keliling sejak tahun 2018. Usaha ini kemudian berkembang berkat pengalaman pemilik dan komunitas dalam penjualan pada 2018 lalu, hingga akhirnya berhasil membangun kedai dan roastinya sendiri. Kita akan masuk ke matriks SWOT. Di sini ada beberapa poin-poin dari matriks SWOT tersebut di UMKM Cafe Percaya Kopi. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu matriks SWOT. Jadi, matriks SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal dalam suatu organisasi atau proyek. Matriks ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategi. Adapun beberapa matriks SWOT Percaya Kopi yang sudah saya identifikasi di sini, saya dapatkan semuanya ini melalui hasil wawancara saya dengan admin Cafe Percaya Kopi. Yang pertama yaitu kekuatan. Pada poin kekuatan ada 6 poin, yaitu poin pertama, produk kopi yang diproses sendiri. Poin kedua yaitu pemanfaatan media sosial. Poin ketiga, kontrol kualitas rasa kopi yang melalui kalibrasi rutin. Poin keempat, hubungan baik dengan konsumen sebagai aset usaha. Poin kelima yaitu harga masih terjangkau. Poin keenam, adanya kelas pelatihan sensori, kopi, dan kalibrasi. Kemudian kita masuk ke kelemahan. Di kelemahan ada 3 poin utama, yaitu lemahnya SDM dalam pelayanan dan keahlian, kolaborasi yang masih terbatas, dan tempat parkir yang masih kurang memadai. Kita masuk ke peluang. Peluang pun ada beberapa poin. Yang pertama, dukungan dari pemerintah terkait UMKM. Yang kedua, dukungan komunitas kopi Maluku. Yang ketiga, infrastruktur lokasi kedai. Jadi lokasi kedai yang sudah tadi saya jelaskan, yang pertama ada di Poka, yang kedua yaitu ada di Bandara. Yang keempat yaitu komitmen membangun ekosistem kopi di Maluku. Yang kelima, kemitraan dengan petani lokal. Yang keenam, regulasi dan perizinan dan sektor UMKM. Kemudian kita masuk ke ancaman. Ada 4 ancaman untuk Cafe Percaya Kopi tersebut. Yang pertama, persaingan dengan kedai kopi lain di Ambon. Yang kedua, perubahan selera dan tren kopi konsumen. Yang ketiga, kondisi ekonomi lokal yang mempengaruhi. Yang keempat yaitu pasar ekonomi lokal yang mempengaruhi kopi yang terus berkembang di Ambon. Setelah kita selesai memecahkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita akan membuat strategi tersebut dari poin-poin yang sudah kita jelaskan. Nah, pada saat hari ini ada beberapa poin yang sudah saya paparkan.
Yang pertama yaitu strategi SO. Strategi SO ini didapat dari kekuatan ditambah dengan peluang, maka menghasilkan suatu strategi. Nah, yang pertama, memperkenalkan ekosistem kopi melalui berbagai platform media sosial. Yang kedua, mempertahankan citra rasa kopi dan membantu melestarikan budaya kopi Maluku. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder. Nah, jadi yang dimaksud dengan stakeholder merupakan suatu organisasi yang berkaitan atau yang memiliki kepentingan dengan UMKM tersebut. Kemudian kita masuk ke strategi WO. Strategi WO ini didapat dari kelemahan dan peluang. Pada strategi ini terdapat 2 poin yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai komunitas dalam kemajuan usaha. Yang kedua, penyediaan tempat parkir yang memadai. Kemudian kita masuk ke strategi ST. Strategi ST ini dapat dari kekuatan dan ancaman. Kemudian kita membuat strateginya. Ada 2 strategi. Yang pertama, mempertahankan dan menciptakan ciri khas brand di benak konsumen. Yang kedua, melakukan efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas serta menjaga loyalitas pelanggan. Kemudian kita masuk ke strategi WT. WT didapat dari poin dari kelemahan dan poin dari ancaman. Ada 2 strategi. Yang pertama, pelatihan dan pemeliharaan karyawan untuk membangun loyalitas terhadap pelanggan. Yang kedua, yaitu membangun kerjasama antar kedai kopi. Nah, setelah kita sudah membuat tabel matriks SWOT dan kita sudah membuat strateginya, kita akan masuk ke kuesioner. Kuesioner tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama kuesioner untuk pernyataan bobot, yang kedua yaitu kuesioner untuk pernyataan rating. Nah, untuk bobot dan rating sendiri memiliki perbedaan. Untuk bobot sendiri yaitu faktor-faktor yang sudah dijalankan oleh usaha tersebut dan sudah menghasilkan. Kemudian, rating merupakan planning ke depannya bagi usaha tersebut. Nah, di sini kita membuat kuesioner pada bobot dan rating dan memiliki skala yang berbeda-beda. Nah, skala yang saya pakai di sini yaitu skala 1 sampai dengan 5. Nah, skala 1 yaitu sangat tidak setuju, skala 2 yaitu tidak setuju, skala 3 yaitu netral, skala keempat yaitu setuju, dan yang terakhir skala kelima yaitu sangat setuju. Setelah membuat kuesioner dan juga membuat skalanya, kita bagikan kuesioner tersebut kepada konsumen dan pelanggan pada Kafe Percaya Kopi. Setelah sudah membagikan, kemudian kita akan mengkalkulasikan data-data tersebut. Nah, pada tabel data yang sudah saya paparkan ini merupakan dari hasil pernyataan pada bobot, tapi di faktor internal. Tadi yang sudah dijelaskan pada slide beberapa yang lalu bahwa matriks SWOT itu terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di pertanyaan di kuesioner juga kita harus membuatnya, yaitu kita pisahkan mana bobot yang termasuk dalam faktor internal. Nanti baru ada rating yang termasuk dalam faktor internal juga. Nah, di sini saya sudah membuat tabel datanya dan saya sudah mengkalkulasikan datanya. Jadi kalau ditanya hasil dari 0,206 didapat dari mana? Itu didapat dari ini. Jumlah responden dibagi dengan total keseluruhan responden. Jadi, contohnya jumlah responden itu pertama itu ada mencapai 13 dan total keseluruhan jumlah responden itu adalah
45. Jadi kita kalkulasikan datanya yaitu 13 dibagi dengan 45. Nah, setelah itu baru kita menghasilkan hasilnya. Nah, kemudian hasilnya sudah dikalkulasikan, setelah itu pernyataan dari hasil bobot pertama sampai dengan bobot terakhir dijumlahkan. Nah, dijumlahkan, setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu 1,00. Kemudian kita masuk ke faktor internal, tapi di rating yang sudah tadi saya jelaskan bahwa bobot dan rating itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, rumusnya pun juga berbeda. Untuk menghasilkan 4,1 didapatkan dari jumlah total responden dibagi dengan jumlah responden. Nah, jadi jumlah total responden contohnya 15. Terus jumlah responden di sini yaitu berapa banyak responden yang sudah mengisi kuesioner kita. Nah, itu kemudian dibagikan dengan jumlah total responden, yaitu jumlah skor atau skala yang telah diisi pada responden tersebut. Yang tadi saya bilang kalau misalnya jumlah total respondennya itu sekian, terus jumlah orang yang telah mengisi kuesioner kita tuh sekian. Nah, kemudian dibagikan. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya. Ya, seperti itu. Hasilnya juga dijumlahkan jadi 4,1 ditambah dengan 3,9 ditambah dengan 3,3 ditambah dengan 3,7 ditambah dengan 3,8. Hasilnya yaitu 18,8. Nah, setelah sudah kita masuk ke selanjutnya yaitu bagaimana skor, bobot, dan rating pada faktor internal. Jadi, skor, bobot, dan rating ini kita harus jumlahkan juga biar kita menghasilkan nilai terbobot. Nah, setelah kita menghasilkan nilai terbobot, baru di situ kita harus membagi bagian mana yang dimaksud dengan kelemahan, bagian mana yang dimaksud dengan kekuatan. Nah, cara pembagiannya juga bukan hanya kita langsung membagi, tapi cara pembagian yang dimana masuk kekuatan dan kelemahan ini kita harus kembali lagi pada pernyataan pada kuesioner kita. Nah, pernyataan di kuesioner kita itu yang dimana pernyataan tersebut kan kita dapat dari analisis matriks yang sudah terdapat pada kafe Percaya Kopi. Nah, itu dari hasil tersebut baru kita bisa memilah mana yang dimaksud dengan kekuatan, mana yang dimaksud dengan kelemahan. Jadi kita bukan langsung menjumlahkan bahwa ini kan ada 5 tabel, jadi 3-nya itu untuk kekuatan, 2-nya itu untuk kelemahan, tidak bisa ya. Kita harus memilah juga mana yang memang termasuk dalam kelemahan, mana yang masuk dalam kekuatan. Kayak gitu. Kemudian kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu ini merupakan faktor eksternal. Tadi kan sudah dibilang bahwa analisis SWOT itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Nah, pada saat faktor internal ini saya hanya menggunakan dua pernyataan untuk setiap poin bobot dan rating. Nah, penjumlahannya masih sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk di bobot itu jumlah responden dibagi dengan total keseluruhan jumlah responden. Nah, di rating juga begitu. Jumlah responden dibagi dengan jumlah responden. Nah, jadi setelah kita kalkulasi datanya, kita juga akan membuat hal yang tadi, yaitu kita menghitung bagaimana bobot dan rating, kemudian menghasilkan nilai terbobot. Nah, pada tabel atau slide sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa nilai terbobot itu didapatkan
dari bobot dikalikan dengan rating. Nah, baru dapat nilai terbobot. Nah, pada faktor eksternal pun kita harus pisahkan mana yang dimaksud dengan ancaman, mana yang dimaksud dengan peluang. Nah, ancaman tersebut juga bukan langsung kita menetapkan bahwa oh ini nilai atau rating untuk ancaman dan peluang, tapi kita harus melihat lagi bagaimana pernyataan atau bagaimana analisis SWOT yang sudah kita buat, baru kita um, kita kita memilah mana yang termasuk ancaman dan mana yang masuk peluang. Setelah sudah kita jumlahkan datanya, kemudian kita akan membuat grafik. Nah, grafik dari data tersebut, bila hasilnya negatif, maka kita akan tempatkan hasilnya di bagian kelemahan. Bila hasilnya positif, kita akan tempatkan hasilnya di kekuatan. Nah, begitupun sebaliknya. Jika peluang untuk kafe percaya kopi lebih tinggi, maka kita akan masukkan di peluang. Tetapi jika peluangnya rendah, maka kita akan masukkan di ancaman. Ya.